Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita pujikan dalam nyanyian rohani 125. Hadir di bait sucinya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus, buat kasih-Nya ku rasakan kehadiran. Rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kor nyanyi haleluya, kita mengangkat tangan kanan. Nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Kita kembali pujikan pujian ini dari atas. Nanti para kornya saya mengundang Bapak Pendeta Sumanti untuk membuka ibadah kita dalam doa. Hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus, buat kasih-Nya ku rasakan kehadiran-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Kor nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, Kami hanya bisa berkata pagi hari ini, nyanyi glory haleluya bagi Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima segala puji-pujian, syukur dan hormat sembah kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Kami mengagungkan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami.
Pagi hari ini kalau kami yang ada di tempat ini, Tuhan, ada di Ka'bah-Mu yang kudus, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Lebih daripada itu mengingat Tuhan, kalau kami ada dalam rencana pembentukan tubuh-Mu ini semuanya karena anugerah Tuhan yang besar. Karena korban-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang jauh di bawah dekat kepadamu Tuhan. Kami adalah bangsa kafir yang selayaknya sepatutnya menuju kepada kebinasaan penghukuman. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memanggil kami ada dalam rencana Tuhan. Dibentuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan kami bangga. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan sampai selesainya Tuhan. Tuhan Imam Besar, Kau ada hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Mengerjakan pekerjaan pelayanan pendamaian, penyucian bagi kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Hambamu, urapi hamba-Hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan kudus suci mulia. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik Tuhan. Oh Tuhan, mengurapi sampai kepada hamba-Mu yang menjadi, oh Tuhan, perpanjangan tangan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Melalui firman pengajaran yang benar pagi hari ini Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan ilahi atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan adalah kehendak Tuhan bagi kami semua Tuhan. Merupakan kebutuhan bagi kehidupan rohani kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati kami yang sudah hadir. Bahkan mungkin ada jemaat pun yang mengikuti ibadah ini secara live Tuhan. Secara langsung. Ataupun nanti secara tunda Tuhan juga akan melawat. Tuhan juga akan memberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pekerjaan iblis setan, apapun bentuknya mau mengganggu, mau merintangi, menghalangi kami dalam kami beribadah kepada Tuhan. Kami sepakat sehati Tuhan, kami usir tolak yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berkati dalam doa ini kami berdoa buat negeri ini Tuhan. Tuhan berkati desa ini Tuhan Yesus Bapa. Biar belas kasih Tuhan dicurahkan untuk jiwa-jiwa yang ada di negeri ini Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat penuh belas kasih Tuhan. Menarik semuanya untuk dibawa masuk dalam rencana pembentukan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Kudus sucikan kami, layakan kami Tuhan. Layakan kami Bapa. Terima kasih. Ini doa kami buka tabiskan ibadah kami. Ibadah raya kami pagi hari ini yaitu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja kekasih jiwa kami. Mempelai pria sorga yang sempurna yang kami nanti-nantikan. Kami berdoa bersyukur, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan, ucapkan terima kasih pada Bapak hambanya yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di tempat ini, juga yang mengikuti lewat siaran online. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak ke nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kor, soraklah haleluya. Mari bersama kita untuk berdiri. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kembali dari atas. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kor, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Puji Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita masih melanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 64. Aku memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci nama. Kor, aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci. Kembali dari atas. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci. Kembali dari atas. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci nama. Kor, aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci nama. Kor, aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Puji Tuhan. Dari tempat ini saya membuka ruang kesaksian bagi yang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Tempat di depan bisa dipergunakan dengan sebaiknya. Puji Tuhan, kita lanjutkan. Ada satu sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.
saya tergerak untuk bersaksi. Puji nama Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan di dalam pribadi saya, terutama pagi yang indah ini saya boleh melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, secara jasmani kemarin saya hampir menelpon Bapak Gembala untuk membantu dalam doa pribadi saya karena terganggu kesehatanku, kambuh lagi, baik penyakit-penyakit yang selalu kambuh dan tubuh saya sebelah sakit. Jadi setengah mati saya bergerak, baik tangan saya sebelah kanan setengah mati diangkat, kaki saya seperti berat, saya rasa untuk berjalan. Jadi kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa saya kemarin. Banyak kesalahan saya, kelemahan saya di dalam saya mengiring Tuhan. Saya mohon ampun, di mana pagi besok hari saya akan melayani Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak sebagai Bapak rohani saya untuk selalu membantu dalam doa di dalam keluarga kami. Hingga kami suami istri boleh ada sebagaimana ada pagi yang indah ini, bukan karena kekuatan dan gagah kami menjaga diri kami, tetapi kami aminkan semuanya ini oleh karena kasih kemurahan Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Juga anak-anak kami, saya selalu telepon, baik yang ada di Manado maupun yang ada di Merwali. Saya bertanya bagaimana kabar kamu berdua, terutama yang kakak yang sudah berkeluarga. Dibilang baik-baik saja mama. Iyo, semuanya itu bukan karena kepintaran kita menjaga diri kita, tetapi semua oleh karena pemeliharaan Tuhan yang dahsyat yang kita miliki bersama-sama di dalam kita mengiring Tuhan anak-anak. Kita hanya mengutamakan Tuhan, jangan lupa memandang Allah sumber segala-galanya hidup ini. Tiada lain hanya Tuhan kita datang memohon, meminta pertolongannya di dalam kehidupan kita, baik di dalam kita menjalankan tugas aktivitas kita bersama-sama di dalam mencari nafkah, terutama mencari Tuhan. Hanya dua-dua mengatakan iya. Sekali lagi saya bilang jangan lupa berdoa, beribadah hengki lewat online. Ya, itulah pesanan dari anak-anak saya. Tidak ada apa yang saya katakan, hanya setia saja kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Pribadi saya, kalau menoleh ke belakang, di dalam seperti Bapak Pak Solinum, waktu kesaksian di sini, waktu masih gereja jalanan. Banyak hal-hal yang saya perbuat di dalam kepribadian saya, melewati perjalanan hidup di dalam waktu masih muda. Saya belum mengenal firman, saya masih kosong di dalam hati dan kepikiran saya. Tetapi puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Di dalam ketelanjangan saya secara pribadi, rohani saya telanjang. Di saat itu Tuhan menjamah hati saya, di mana saya bertobat di dalam firman penginjilan. Di waktu saya mengandung Hengki 7 bulan, saya bertobat. Dan satu ibu datang kepada saya, karena dia lihat saya waktu habis menerima firman itu, menerima Tuhan, pribadi Tuhan di dalam kehidupanku. Dibilang mama, di situ waktu itu saya masih dipanggil Mama Hendrik, karena di Selanca itu tidak tahu Mama Hengki, Mama Hendrik. Mama Hendrik, kuatkan hati. Berarti selama Mama Hengki ikut Tuhan sia-sia, kurang lebih 36 tahun saya di gereja jalanan, istilahnya. Saat ini Mama Hengki sudah terima Tuhan, terima firman, setialah. Dan Mama Hengki dikuatkan
dan sekali waktu Mama Hengki akan dipakai Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih kesaksian Ibu, dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saya memiliki kasih Allah itu yang dahsyat dan luar biasa. Selama kurang lebih 17 tahun di penginjilan, saya digerakkan Tuhan untuk melangkah di firman pengajaran yang benar ini. Hanya kesaksian. Saya selalu bersyukur dan berterima kasih buat Bapak-Bapak tua UT selalu yang bersaksi kepada saya. Sehingga saya boleh melangkah, saya tanggalkan apa yang ada, namun saya di dalam gereja yang saya sudah lalui, saya sebagai pengurus juga di sana, saya coba, karena Bapak bilang bukan mau dengar firman itu Mama Hengki, saya semua panggil untuk bersama-sama dengan kami. Ya puji Tuhan, saya datang bergereja, saya tidak lupa kena hari Jumat. Waktu itu saya ada dalam pelayanan di kelompok kami di Tursina. Tetapi saya pikir kalau jam sekian nanti keluar, masih bisa saya datang kembali untuk melayani di kelompok kami. Ya ternyata tidak bisa. Tidak bisa saya datang di situ. Kemudian firman yang datang, saya tanggapi itu. Aduh, kena semua ini firman ini, teguran di dalam pribadi saya. Kita bilang di dalam hati, mungkin Papa Uca ini sudah dikasih tahu saya punya tingkah laku ini sama Om Gembala. Ya, padahal bukan seperti itu. Saya hanya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih menyayang saya di dalam kesalahan saya. Tuhan akan pimpin saya di dalam rel kebenarannya selalu. Puji nama Tuhan, saya selalu hanya berterima kasih sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan itu baik dalam pribadi saya. Lama-kelamaan saya mengiring Tuhan di dalam pengajaran. Ya kurang lebih 2 bulan Bapak menyusul. Ya puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak rumah tangga sebagai suami, Tuhan menjamah hatinya untuk di dalam pengajaran. Hingga anak kami Hengki melihat tidak ada lagi orang tua di gereja itu, lama-kelamaan ikut kami. Ya puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Kasih Tuhan itu yang dahsyat dan luar biasa. Saya tidak bisa membalas segala kebaikannya, selain saya akan berdoa, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan sampai akhir hidup saya untuk melayani Tuhan di pengajaran ini. Puji nama Tuhan, dan saya berterima kasih kepada Tuhan. Tadi itu saya tanya jawab di dalam hati saya mau pergi ke gereja atau tidak, saya mau pergi Tuhan atau tidak. Ya di dalam hati saya kecil, ya Nana pergi ke gereja, di sana ada kesembuhan, mendengarkan firman yang benar, kamu akan dikalahkan oleh kuasa. Terima kasih Tuhan, saya akan bertindak maju, datang melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, inilah kesaksian singkat. Dan secara selanjutnya saya kembalikan kepada pemandu acara. Puji bagi nama Tuhan. Ucapkan terima kasih buat kesaksian dari kasih. Kiranya kesaksiannya menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kalau kehidupan kita masih boleh ada sampai pada saat ini, bukan karena kuat mampu kita, tetapi hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dia mau untuk menjangkau kehidupan kita, menolong setiap kehidupan, asal kehidupan kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Kita akan segera mendengarkan firman, sebab hanya firman Tuhan yang akan menolong dari setiap permasalahan kehidupan kita. Nyanyian rohani 213, ku dijangkau. Dalam kesesakan aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan.
dengarlah suaraku di baitmu. Betapa besar kasih setiamu. Mari bersama kita berdiri. Betapa besar kasih setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia. Korku dijangkau, pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah. Kita mengangkat tangan kita kor sekali lagi. Ku dijangkaunya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi. Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhan. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami dalam kami datang beribadah melayani Engkau Tuhan. Untuk kami mengalami jamahan tangan kasih Tuhan, tangan Tuhan dengan kuasa penciptaannya, untuk membawa kami kembali pada ciptaan yang semula, segambar dengan Engkau, menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Kami datang dengan segala kekurangan kelemahan kami, tetapi kami tidak mau bertahan pada kekurangan kelemahan itu. Kami rindu untuk kami selalu disucikan, dibaharui, untuk menanggalkan segala kelemahan kekurangan kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan. Sebab itu nyatakanlah isi hatimu bagi kami, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami Tuhan. Kau mengurapi kami semua, mulai dari hamba-Mu Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, supaya tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Dan kami boleh merasakan bahwa firman dalam urapan Roh Kudus benar-benar adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Mengangkat kehidupan kami dari segala ketenggelaman, kemerosotan kami, baik secara jasmani terutama secara rohani Tuhan. Sampai suatu saat kami boleh diangkat ke awan-awan untuk berjumpa dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga saat Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, urapi seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan, mempraktikkan firman-Mu Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mau mengganggu, baik lihat roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, gangguan-gangguan apapun dari iblis setan, kami bersehati kembali panggil nama-Mu penuh kuasa. Untuk kami tolak, kami usir, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mulai pertama saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat kita mau bersekutu memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan, untuk kita boleh bercermin melihat segala keadaan kita, apa yang menjadi kekurangan kelemahan kita, untuk kita boleh disucikan, dibaharui senantiasa. Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-14.
Markus pasal yang ke-14 mulai ayat 43 sampai ayat 46. Markus 14, 43 sampai 46. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Matius 26, kita baca lagi. Ayat 50. Matius 26 ayat 50, kemudian terjemahan lamanya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Terjemahan lamanya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai sahabat, lakukanlah maksud engkau datang ini. Kemudian mereka itu pun menghampiri dia sambil mendatangkan tangan ke atasnya lalu menangkap dia. Iya. Di sini Yudas yang menjadi pemimpin serombongan orang untuk datang menangkap Yesus. Sebenarnya Yudas adalah sahabat Yesus, sahabat mempelai. Dia sahabat Yesus, sahabat mempelai. Bahkan Yesus mengakui bukan cuma sebagai sahabat, Yudas adalah sahabat karibnya Yesus yang dia percayai. Yudas itu adalah sahabat karibnya Yesus yang ia percayai. Ya, coba dibaca lagi. Yohanes 13 ayat 18, kemudian Mazmur 41 ayat 10. Yohanes 13 ayat 18, Injil Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Iya, pasal 41 Mazmur ayat yang ke-10. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai. Sahabat karib yang kupercaya. Ya. Yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini Yudas. Dia adalah sahabat karibnya Yesus yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Tapi di sini Yudas mengangkat tumit melawan Yesus, terhadap Yesus, mengangkat tumit terhadap Yesus. Nah, sekarang menunjukkan kehidupan yang sudah merasakan dipelihara oleh firman pengajaran yang benar, rotiku, roti surga. Yesus mempelai, roti itu firman, berarti firman mempelai, firman pengajaran mempelai, kabar mempelai. Ya, ini jadi Yudas adalah kehidupan yang sudah merasakan dipelihara oleh kabar mempelai, oleh firman pengajaran yang benar, baik secara jasmani dipelihara, terutama secara rohani, tetapi menjadi sombong. Sudah dipelihara menjadi sombong dan membelakangi atau melawan pengajaran. Ya, ini yang kita harus perhatikan, jangan sampai kita bersikap seperti Yudas. Bertahun-tahun kita dalam pengajaran, Tuhan sudah pelihara jasmani rohani. Begitu sudah dipelihara, dipakai oleh Tuhan, jangan sampai kita berbalik, membelakangi Tuhan dan melawan pengajaran yang benar ini. Jadi kesombongan itu bisa muncul ketika kita sudah dipakai Tuhan dan ketika sudah diberkati Tuhan. Nah, disitulah roh kesombongan itu bisa muncul sampai membelakangi Tuhan, membelakangi pengajaran yang benar. Dulu pengajaran, sekarang bagaimana? Ya, banyak seperti itu. Dulu kata ini pengajaran benar, ini kabar mempelai, sekarang dilepaskan. Sudah tidak cocok dengan zaman, dengan alasan macam-macam. Padahal sudah diberkati, sudah dipelihara, sudah dipakai oleh Tuhan lewat pengajaran ini. Tuhan tolong kita jangan seperti ini. Nah, tumit, bicara tumit itu ada hubungannya dengan anak sulung. Tumit itu ada kaitannya dengan anak sulung. Kejadian 25 ayat 26. Kejadian pasal yang ke-25. Bicara tumit itu ada kaitannya dengan anak sulung. Ayat 26.
Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Iya. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah ini, Yakub lahir, dia anak kedua, Esau anak pertama, memang anak kembar mereka. Dan Esau itu anak sulung, tumitnya dipegang oleh Yakub. Nah, jadi bicara tumit itu ada kaitannya dengan anak sulung. Sekarang kita tidak bicara tentang Esau, tidak bicara tentang Yakub, tapi ada satu pribadi yang disebut sebagai anak sulung, yang bangkit dari kematian. Itulah Yesus. Yesus disebut anak sulung yang utama. Ya, kita baca lagi, nanti baru akan saya terangkan pelan-pelan. Baca dulu ayatnya, Kolose 1 ayat 15 dan 18. Surat Kolose pasal 1 ayat 15 dan ayat 18. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ya, Yesus yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, 18. Karena di 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi Yesus itu anak sulung, dia lebih utama dari segala sesuatu. Jadi dari sini kita bisa melihat praktek kesombongan atau praktek mengangkat tumit terhadap Yesus adalah tidak mengutamakan Yesus. Tidak mengutamakan Yesus, itu praktek kesombongan. Ya, sudah bertahun-tahun dalam pengajaran lalu berbalik melawan, tidak mengutamakan Yesus. Ya, ini jangan terjadi dalam kehidupan kita. Yesus disebut tadi dalam Kolose 1 tadi ayat 18, dia sebagai yang sulung dari antara orang mati. Yesus adalah yang sulung dari antara orang mati. Berarti Yesus sudah mati dan bangkit. Ya, mati dan bangkit. Jadi tidak mengutamakan Yesus sama dengan tidak mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Itu yang dimaksud dengan tidak mengutamakan Yesus. Sama dengan tidak mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Ya, ini bayangkan sudah bertahun-tahun dalam pengajaran tapi tidak punya pengalaman kematian, kebangkitan bersama Yesus. Nah, makanya dia berbalik melawan. Nah, ini Tuhan tolong. Mari kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat 20. Yesus sudah mati, dia juga sudah bangkit, dia yang sulung dari antara orang mati. Silakan. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, ini. Tidak ada yang bertanya, oh Lazarus lebih dulu kok. Ada lagi, kalau di dalam kitab perjanjian lama banyak. Contohnya orang sudah mati, anaknya perempuan Sunem mati, bangkit. Nah, kenapa Yesus yang disebut yang sulung dari antara orang mati? Kalau anak perempuan Sunem, oke, dia bangkit, tapi dia mati ulang kan. Lazarus juga sudah bangkit, tapi dia mati lagi. Yesus bangkit tidak mati lagi, dia hidup kekal selama-lamanya. Jadi makanya dia disebut sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, inilah praktek kesombongannya Yudas. Ya, sekarang kesombongan dalam pribadi gereja Tuhan. Sudah menerima pengajaran, tapi tidak mengalami kematian, pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Ini kita rabah periksa. Saya nomor 1 sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, memberitakan pengajaran ini. Apakah ada pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus atau tidak? Mati dan bangkit ini bukan diukur matinya, kurang sesuatu, tidak makan, tidak minum, susah, itu mati. Bangkit waktu sudah diberkati, jaya, itu bangkit. Bukan. Kalau hanya sebatas itu, ya itu nanti kematian kebangkitan palsu seperti antikris. Ada luka yang membahayakan hidupnya tapi sembuh. Nah, bukan seperti itu hanya yang bersifat jasmani. Sekarang kita pelajari tanda-tanda. Tanda-tanda tidak mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Apa tanda-tandanya? 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22 sampai 25.
ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ya, Ketika terus. ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk Ya. kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Kelima, Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. nah ini tanda yang pertama di sini, tidak mati terhadap dosa. Di ayat 24 itu ya. Tidak mati terhadap dosa atau tidak bertobat dan tidak hidup benar. Nah, itu tidak mengalami kematian kebangkitan bersama Yesus. Tidak mati terhadap dosa atau tidak bertobat dan tidak hidup benar. Bertahun-tahun dalam pengajaran kita raba periksa diri kita. Sudah dalam pengajaran bagaimana? Ada tanda pertobatan, ada hidup benar atau tidak? Nah, kalau tidak hidup benar, tidak bertobat, tidak hidup benar, ya nanti seperti Yudas, ya sama mulai dari kami hamba Tuhan. Tidak bertobat, tidak hidup benar, nanti seperti Yudas Iskariot membelakangi firman pengajaran, melawan firman pengajaran yang benar. Jadi jika sudah sekian lama di dalam firman pengajaran benar, lalu tidak bertobat dan tidak hidup benar, itu suatu kesombongan. Sombong, bayangkan sudah lama di pengajaran, kok tidak bertobat, tidak hidup benar, itu kesombongan. Itu sama dengan mengangkat tumit terhadap Yesus. Ayo kita periksa ya, kaum muda, kita semua, hari biar kita mati terhadap dosa dan hidup di dalam kebenaran. Kebenaran mulai dari perkara yang kecil. Benar mulai dari yang kecil-kecil. Nah, kalau sudah dalam pengajaran lalu tidak mau benar mulai dari yang perkara kecil, sombong itu. Lagi kalau firman datang soal perkara kecil yang biasa dientengkan itu. Soal surat-surat, soal apa, perlengkapan berkendaraan dan lain sebagainya, itu biasanya dientengkan. Masa cuma gara-gara itu? Masa gara-gara tidak pakai helm tidak mau masuk surga? Nah, itu sombong namanya kalau seperti itu. Itu praktek kesombongan di hadapan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Pengalaman awal kematian dan kebangkitan bersama Yesus adalah masuk baptisan air yang benar. Itu dalam Roma 6, mari dibaca lagi. Roma 6 ayat 2 dan ayat 4. Pengalaman awal kematian dan kebangkitan bersama Yesus adalah masuk dalam baptisan air yang benar. Ayat 2 dan 4. Roma 6. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Itu bertobat. Ya. Bagaimanakah kita masih hidup? Dapat hidup dalamnya? Ya, ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih. Ini jadi pengalaman awal mati bangkit bersama Yesus itu dalam baptisan air. Nah, dari sini kita melihat kalau hamba Tuhan membaptis orang yang belum bertobat, itu sombong. Itu praktik kesombongan. Saya sebagai hamba Tuhan membaptis orang belum bertobat karena ingin supaya cepat bertambah jumlah jiwa, apalagi kalau orang itu yang punya pengaruh, yang punya kedudukan, kaya dan lain sebagainya, segera dibaptis. Sementara belum bertobat. Saya hamba Tuhan yang sombong. Sebaliknya, sidang jemaat belum bertobat, mau masuk baptisan air, itu juga sombong. Nah, itu sombong. Ya, anggo di hadapan Tuhan. Belum bertobat, belum mati, mau minta dibaptis. Ya, biasanya kaum muda ya kalau sudah mau menikah, biasanya kan diminta surat baptisan. Segera, Pak Gembala, Om, tolong baptis saya sudah siap dibaptis. Padahal belum bertobat, minta dibaptis, itu sombong. Itu sombong. Juga sudah bertobat, sidang jemaat sudah bertobat, tidak mau dibaptis, itu juga sombong. Ini jadi kesombongan dikaitkan dengan baptisan air. Kami hamba Tuhan membaptis orang belum bertobat, itu sombong. Jemaat belum bertobat minta dibaptis, sombong. Sudah bertobat tidak mau dibaptis, itu juga sombong. Kesimpulannya, kalau baptisan air kita remehkan,
kita entengkan, itu sombong di mata Tuhan. Ya, nih, jadi sombong ini bukan nanti mau bergaya-gaya mewah dan lain sebagainya. Kalau mengentengkan baptisan air, sudah dalam pengajaran mengentengkan baptisan air, nah, itu di hadapan Tuhan adalah suatu kesombongan. Tuhan tolong kita, biar kita lebih memahami sekarang bagaimana sikap kita yang benar, bagaimana dalam kita menerima pengajaran. Jangan angkat tumit, sudah makan rotinya Tuhan, angkat tumit membelakangi Tuhan. Ya. Kalau terlalu tinggi diangkat, dia sepak Tuhan, tendang Tuhan. Nah, ini jangan, itu suatu kesombongan. Ya, Tuhan tolong kita. Menurut dunia, memang hidup benar itu adalah suatu kebodohan, bodoh. Oh, di dunia sekarang ini yang semakin sulit, mau benar mau lurus-lurus, ya habis kita. Itu menurut orang dunia. Apa mau hidup benar, hidup benar. Nah, bagi mereka itu dianggap suatu kebodohan. Tapi bagi kita, kalau kita mau hidup benar, mau bertobat dan hidup benar, ada hasil yang luar biasa yang akan kita nikmati. Hasil hidup benar. Hasil hidup benar, hasil bertobat dan hidup benar. Ya, mulai dari perkara-perkara kecil, ya, nikah, pelayanan, semua berupaya untuk benar. Maka hasilnya yang pertama tadi dikatakan oleh bilur-bilur Yesus. Kembali ke 1 Petrus 2 tadi, ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Coba ayat 24 kembali. 1 Petrus 2 24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini hasilnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita mengalami kuasa bilur Yesus. Itu hasil. Untuk menyehatkan secara jasmani, disehatkan. Terutama secara rohani. Yuk, jasmani. Jadi kalau sakit, jangan langsung cari obat, cari dokter. Yang pertama kita cari pengampunan. Minta ampun, periksa diri, koreksi diri, dosa selesaikan. Gitu. Nah, baru ya silakan kalau mau ke dokter, silakan mau berobat, mau apa. Tapi yang nomor satu, minta ampun kepada Tuhan. Karena kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kita. Amin. Nah, obat hanya sarana. Dokter sarana di dunia ini, tapi yang menentukan Tuhan. Menentukan Tuhan. Jadi saya selalu setiap mendoakan orang sakit, Yesus Imam Besar ada di tengah-tengah kami. Perdamaikan kami, ampuni saya, ampuni bapak ini, ampuni ibunya. Begitu. Suci, dosa dulu dibersihkan, disucikan, baru ada kesembuhan. Ini hasil yang pertama. Ada kuasa bilur Yesus menyehatkan secara jasmani, juga secara rohani. Apa buktinya? Rohani sehat. Nah, dosa membuat tidak damai. Dosa itu membuat tidak tenang. Nah, bukti rohani sehat adalah ada ketenangan, ada damai sejahtera. Itu bukti bahwa rohani kita sudah sehat. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Mari kita raba periksa. Ya, kalau sudah damai, tenang berarti sehat. Misalkan kita ketemu orang, ya, lalu hati kita dak-dik-duk, karena ada sesuatu pada orang itu. Mungkin pernah kita berkata yang salah, kita berbuat yang salah kepada orang itu, ya, berarti masih sakit. Selesaikan, baru bisa tenang, damai. 1 Yohanes, mari dibaca, pasal 3. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita baca ayat 19 dan 20. Sampai 21, 19 sampai 21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Nah, ini, kalau kita benar, ya tidak ada lagi yang menuduh di hati, damai. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ini, kalau sakit, hatinya menuduh terus, ada dosa. Tadi kamu begini, kamu begitu. Nah, itu ada dosa di dalam hati menuduh, itu sakit berarti. Rohaninya sakit. Kalau dibiarkan nanti mati. Sudah tidak rasa apa-apa, itu mati sudah. Nah, biarlah kita mau hidup benar, bertobat, hidup benar, maka hati kita mengalami kedamaian, tenang semua, sehat rohani, sehat.
Mungkin secara jasmani Tuhan izinkan sakit sampai penyakit itu membawa pada kematian, yaitu urusannya Tuhan. Jangan kita hakimi. Oh, dia sakit mati. Oh, dia tidak, dia kena tulah, dia dihukum Tuhan, dia tidak benar, tidak bertobat. Jangan. Secara jasmani bisa sakit. Elisa dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia sakit dan penyakit itu membawa pada kematian. Apakah Tuhan tidak pakai Elisa? Dipakai Tuhan. Yang menentukan ini rohani kita harus sehat. Mau sakit jasmani itu urusannya Tuhan. Mau meninggal dunia secara jasmani itu urusan Tuhan. Yang penting rohaninya sehat. Yaitu tidak ada lagi dosa yang menuduh di dalam hati. Damai, tenang. Puji Tuhan. Itu hasil pertama. Hasil yang pertama. Hasil yang kedua, dasar atau pondasi rohani kita kuat. Kalau bertobat itu benar. Dasar atau pondasi rohani kita menjadi kuat. Menjadi kuat. Nah, sehingga kita tidak akan roboh menghadapi serangan setan Tritunggal. Karena dasarnya kuat, rohaninya kuat. Ya, hidup benar itu, bertobat itu dan hidup benar itu ya halaman. Mesbah Quran bakaran bertobat, lahir baru, baptisan air, baptisan Roh Kudus, menghasilkan hidup benar. Dasarnya kuat. Nah, ada pondasi yang kuat. Sehingga biar setan serang, dengan serangan yang gencar, rohani kita tidak akan rubuh. Ya, Matius 7, mari. Injil Matius pasal 7, ayat 24 sampai 25. Matius 7, 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, ini dasar kita kuat, didirikan di atas batu karang yang teguh. Yesus, ya, atas korban Kristus. Ya, menuruti firman itulah hidup benar. Ya, kalau kita menuruti firman pasti hidup benar. Nah, maka kita punya dasar yang kuat. Iblis menyerang, tapi kita kuat, tidak rubuh. Ya, kemarin angin puting beliung, Meko. Ya, saya lihat gereja Katolik, Getor, waduh hancur. Atapnya sampai 1 korban jiwa. Saya langsung hubungi Opa Meko, bagaimana? Aman. Orang aman, ya puji Tuhan. Ya, itu kalau dasarnya kuat, ya mungkin ya atap bisalah terangkat. Dasarnya kuat tidak akan rubuh. Tidak akan rubuh. Nah, ini ada 3 serangan setan di sini. Yang pertama hujan lebat. Itu dari atas. Hujan lebat itu dari atas. Menunjukkan setan dengan roh jahat, roh najisnya. Serta roh durhaka. Yang mau menghancurkan nikah. Nah, ini yang kita hadapi. Kalau dasar kita kuat, biar setan dengan roh jahat, roh najis, roh durhaka, mau menghantam, menghancurkan nikah kita, tidak akan bisa. Dasar kita sudah kuat. Mari dasar ini diperbaiki. Kenapa kok seringkali jatuh dalam kenajisan, jatuh di dalam roh kedurhakaan, dalam nikah? Kenapa? Ya karena itu tidak punya dasar kuat, tidak bertobat, tidak hidup benar. Begitu datang godaan untuk berbuat dosa, langsung jatuh. Langsung rubuh. Dalam Efesus 2 ya, ayat 1-2. Roh durhaka itu di angkasa. Roh yang bekerja di angkasa. Itu setan di udara. Naga. Dengan roh jahat, roh najisnya bekerja luar biasanya. Di udara. Nah, di udara ini sekarang lewat media sosial. Media sosial. Berapa kali saya ini dikirimi itu. Langsung blokir. Tadi pagi mau datang ke sini juga begitu. Lihat, aduh. Blokir. Nah ini di udara ini. Macam-macam. Datang ini roh jahat, roh najis ini. Kita jaga. Ya. Tolong kalau sudah diblokir, nah tidak akan muncul lagi tuh. Jangan like. Wah, bahaya. Like, suka. Muncul lagi. Blokir semua, blokir. Dalam nama Yesus. Nah, itu. Karena ditahu ini Facebook dipakai untuk siaran langsung ya. Iblis datang terus. Dia ganggu. Blokir lagi. Langsung lapor ke ini apanya. Yang pemilik Facebooknya ini. Kenapa ini konten tidak bagus? Lapor. Supaya dijaga. Pernah juga SMS datang. Butuh teman tidur. Astaga. Mau ibadah selalu pas mau ibadah. Pas minggu pagi juga waktu itu.
butuh teman tidur, langsung hapus, blokir. Nah, ini semua mau mengganggu dari udara. Ya, hati-hati kaum muda, gadget-gadget kita, kecanggihan teknologi jangan dipakai untuk yang najis-najis. Hati-hati, jaga. Ini kalau dasarnya kuat dalam nama Yesus langsung tutup, tidak mau dilihat. Nah, kemudian serangan yang kedua, angin kencang, angin dari samping. Ini menunjukkan angin pengajaran palsu. Angin pengajaran palsu dari nabi palsu. Ya, angin pengajaran palsu dari nabi palsu. Termasuk angin pencobaan. Nah, yang mau menghancurkan ibadah. Kalau tadi roh jatur najis, roh durhaka menghancurkan nikah. Nah, angin pengajaran palsu, angin pencobaan ini mau menghancurkan ibadah. Ya, beribadah tapi kena angin pengajaran palsu, ya tidak ada gunanya ibadahnya. Di Tentena saya terangkan ibadah yang mati, tidak ada gunanya. Begitu juga ketika diterpa angin pencobaan, banyak orang Kristen tidak mau beribadah. Dengan alasan ada masalah yang harus diselesaikan dulu. Ini terlalu berat. Pendetanya datang besuk, oh kalau om menghadapi seperti saya, om juga pasti tidak khotbah. Waduh susah sudah. Kalau sudah dinasihati seperti itu, ngomongnya seperti itu, ya sudahlah, tinggal didoakan. Nah ini dari nabi palsu, angin kencang dari nabi palsu. Kemudian serangan yang ketiga, banjir dari bawah, antikris dengan kekuatan ekonomi, menghancurkan ekonomi. Tadi roh jahat, roh najis menghancurkan nikah, krisis nikah. Angin ajaran palsu, angin pencobaan menimbulkan krisis dalam ibadah, menghancurkan ibadah. Kemudian banjir, antikris dengan kekuatan ekonomi, membuat krisis ekonomi, menghancurkan ekonomi. Ini yang kita hadapi. Tetapi kalau dasar kita kuat, sekali lagi, fondasi rohani kita kuat, kita bertobat, hidup benar, tidak akan rubuh rohani kita. Tidak akan rubuh, terbangun sampai bisa sempurna jadi tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Hasil yang kedua, hasil yang ketiga, Amsal 11 ayat 4. Amsal 11 ayat yang keempat. Ini hasil yang ketiga. Kalau bertobat dan hidup benar. Mari, Amsal 11 ayat 4. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Kebenaran melepaskan kita dari maut. Jadi hasil yang ketiga, selamat dari maut atau kebinasaan dunia ini. Selamat dari maut atau kebinasaan dunia. Kita tidak binasa bersama dunia. Kita bisa pindah ke langit dan bumi yang baru, ya. Di mana di situ terdapat kebenaran. Dalam 2 Petrus 3:14, langit dan bumi yang baru tempatnya kebenaran. Nah, arah kita ke sana. Kita tidak binasa bersama dunia, tapi kita dibawa masuk langit dan bumi yang baru, tempatnya kebenaran. Mari, 2 Petrus 3:14. 2 Petrus 3:14. Di sana kita berada. Puji bagi nama Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan 14. semuanya ini, Iya. Terus? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Iya. Di atasnya? Ayat 13. Ayat 13, oh ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Terima kasih. Ya, dalam Injil Matius juga dikatakan orang-orang benar akan bercahaya di dalam kerajaan surga. Jadi surga itu tempatnya kebenaran. Nah, ayo kita berupaya hidup dalam pertobatan. Itu buah awal yang harus kita hasilkan. Buah pertobatan. Berupaya hidup dalam kebenaran. Maka ada kesehatan. Kuasa bilur Yesus menyehatkan. Yang kedua, ada kekuatan. Pondasi kita kuat. Dan yang ketiga, ada keselamatan. Selamat dari kebinasaan dunia. Kita boleh masuk di langit dan bumi yang baru, tempatnya kebenaran. Ini praktek tidak mengutamakan Yesus. Praktek tidak mengalami pengalaman kematian dan kebangkitan bersama Yesus. Yang kedua, tadi ayat 25 1 Petrus, tidak tergembala. Kalau orang mati dan bangkit bersama Yesus pasti tergembala. Kalau tidak, ya tidak tergembala. Tidak tergembala. Memang
Penggembalaan itu adalah hal yang sulit dilakukan. Tergembala itu adalah hal yang sulit dilakukan oleh orang yang sombong, yang tinggi hati. Sulit dia tergembala. Ya, mau dipaksa tidak bisa. Sulit. Kalau dia dalam dirinya ada kesombongan, ketinggian hati. Ya. Coba dibaca lagi. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Perikopnya? Gembalakanlah kawanan domba Allah. Ini pasal penggembalaan. Di sini Tuhan menentang orang congkak, orang tinggi hati. Karena orang congkak tinggi hati sulit untuk tergembala. Sulit. Ya itu. Biarlah kita mau berupaya. Supaya kita merendahkan diri kita. Untuk tergembala. Dengan sungguh-sungguh. Ayo jangan angkat tumit. Ya, banyak yang orang sudah dalam pengajaran. Mengaku sudah dalam pengajaran. Tapi tidak tergembala. Itu sombong itu, di hadapan Tuhan. Sudah dalam pengajaran, sudah menikmati roti surga. Ya, sudah makan firman. Sudah mendengar, dia nikmati. Sudah diberkati, dipelihara, tapi tidak mau tergembala. Ini orang sombong. Lalu apa syaratnya? Syarat-syarat tergembala. Syarat-syarat tergembala. Supaya kita mengerti, kita periksa, kita raba diri kita. Saya ini sudah memenuhi syarat, sudah tergembala atau belum? Nah, mari, ini ayat sudah berkali-kali ya diterangkan. Sudah banyak kali diterangkan, tapi prakteknya mohon maaf masih kurang. Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Terus. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Terus. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Terus. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, ini syarat tergembala yang pertama, masuk kandang. Domba yang tergembala dia masuk kandang. Itu syaratnya, syarat mutlak. Harus masuk kandang, jangan di luar. Kandang secara jasmani boleh beda-beda. Gereja atau organisasi yang legal di hadapan pemerintah. Ya. Begitu mau merintis di sini, masuk di sini, saya langsung lapor, bikin surat, lapor, Kapolres, Polsek ya, Polsek atau Polres, lupa. Mana yang lebih kecil itu. Ya itulah, bawa ke Dan Ramil. Saya bawa juga ke kepala desa dan ke Bimas Kristen di Poso. Nah, terdata. Jadi gereja kita gereja yang legal, terdata di pemerintah. Ya, jadi kandang secara jasmani boleh beda-beda. Organisasi gereja yang diakui pemerintah. Tapi kandang secara rohani harus sama. Ya, kandang kita secara rohani adalah ruangan suci. Ya, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, domba yang tergembala dia ada di situ. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Terikat, diikat. Ya, dalam 3 macam ibadah pokok. Ada di situ dia. Nah, jangan di luar. Ya, coba tabernakel tampilkan. Ya. Mulai dari meja roti sajian. Itu ketekunan dalam ibadah, pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ruangan sucinya, meja roti sajian, meja roti. Ketekunan yang ada makan disebut makan. Ya itu, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Ya kita bersekutu dengan anak Allah di dalam firman pengajaran benar dan kurbannya. Ya itu istilah yang lebih tepat kurban ya. Kalau korban itu kesannya korban kecelakaan, korban bencana alam, korban. Kalau kurban, nah itu yang lebih tepat. Seharusnya tulisannya Q, kurban. Nah,
kurban. Nah ini bersekutu dengan Yesus anak Allah. Bukan Allah anak, anak Allah. Mohon maaf ya, kalau disebut Allah anak kesannya kecil Allah itu. Anak Allah di dalam firman pengajaran benar dan kurban Kristus. Dan kita diberi makan. Ayo masuk kandang, ada makanan. Lalu pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Kita bersekutu dengan Allah Roh Kudus di dalam urapan dan karunia-karunia-Nya. Roh Kudus air kehidupan. Kita diberi minum, domba minum. Domba diberi minum, makan minum, lanjut mesbah dupa. Nah, itu ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Kita bersekutu dengan Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Kita bernafas, ada udara segar. Domba makan, domba minum, bernafas. Nah, coba, kalau ini diabaikan, berarti kita orang sombong. Tidak mau bernafas, coba, sombong sekali. Ayo bernafas. Bisa saya biar tidak bernafas tidak apa-apa. Oh, sombong itu. Bentar lagi tinggal Nah, tidak bernafas. Nah, itu waktu Papa sudah mau dipanggil Tuhan. Malam terakhir bertemu dengan Papa. Saya datang dari sini sekitar jam 11, saya ke Tentena. Lihat kadar oksigen dalam darah sudah sangat turun. Saya peluk, kami berdoa. Sama-sama berdoa. Langsung naik, kembali naik, sudah 80-an. Tapi seharusnya 90 ke atas. Sudah naik 80-an. Dalam hati saya tidak akan terjadi apa-apa. Sudah mulai naik ini. Lihat Papa juga sudah mulai tenang, mulai enak. Saya bilang sama Papa masih mau melayani? Iya, masih mau melayani. Ya, ayo ke rumah sakit ya. Tidak mau. Kalau ke rumah sakit semua pergi duluan saya. Papa bilang, pergi duluan saya kalau pergi rumah sakit. Ya kalau gitu yakin ya. Iman. Besok lepas oksigen Papa, iman. Ya. Iman, besok lepas oksigen. Ya betul, memang besok lepas oksigen. Dalam artian sudah meninggal. Itulah pertemuan terakhir saya dengan Papa. Ya itu kadar oksigen kalau sudah turun bahaya. Bahaya. Ya mereka yang saksikan bagaimana turun sampai bahaya itu. Bahaya. Dulu mama begitu juga. Sampai wah, sudah menangis. Padahal kali ini ada Pak Inja itu tak lepas. Di rumah sakit Tentena sobat nangis. Wah, mama. Padahal yang di jari tak lepas, sudah yang dijepit itu kadar oksigen. Aduh. Nah, itu. Dulu jadi ada lucu-lucunya juga gitu. Nah sekarang betul-betul memang Tuhan panggilnya. Ada maksud mulia Tuhan bekerjakan untuk kita. Amin. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ayo ini kalau tidak mau makan ya begitu. Bahaya. Tidak mau minum bahaya. Itu sombong ya. Mari masuk kandang. Masuk kandang. Nah kemudian syarat yang kedua. Syarat tergembala ya tadi. Mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Ini sama dengan makan firman penggembalaan. Makan firman penggembalaan. Mendengar, bukan cuma mendengar. Dan dengar-dengaran taat pada firman Tuhan. Firman penggembalaan. Nah, Amsal mengatakan orang kenyang pasti menginjak-injak madu. Orang yang kenyang itu menginjak-injak madu. Nah, orang sombong dia merasa tahu firman. Sehingga tidak perlu lagi dengar firman. Ya, coba lagi dibaca. Amsal 27 ayat 7. Amsal 27 ayat 7. Amsal 27 ayat yang ke-7. Orang yang kenyang ya, menginjak-injak madu. ya. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Ayo minta kepada Tuhan. Sekarang ada rasa rindu, lapar akan firman. Sehingga biar firman itu pahit bagi daging, sakit, menusuk, nah, menyucikan, kita bisa makan dengan lahap. Nah, biar sakit ditunjuk kesalahan kita, dosa kita. Oh terima kasih, makan dengan lahap. Nah, makan daun pepaya. Nah, makan lahap. Nah itu. Kalau orang kenyang, biar madu yang manis injak-injak. Nih, kalau merasa tahu firman, ya, pasti tidak butuh firman. Tidak mau mendengar. Tidak mau dengar-dengaran pada firman penggembalaan. Itu suatu kesombongan. Tuhan tolong, jangan terjadi dalam kehidupan kita. Mari. Biar kita mau bertobat, hidup benar, dan tergembala. Orang yang tergembala,
dia digambarkan seperti bunga bakung. Nah, itu mempelai wanita Tuhan. Bunga bakung. Tapi posisinya di mana? Di lembah. Nah, kehidupan yang tergembala dia bagikan bunga bakung, tapi berada di lembah. Kita baca lagi. Mari kita baca Kidung Agung 2 ayat 16. Pasal 6 ayat 3 juga ada, tapi baca saja Kidung Agung 2 ayat 16. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Orang tergembala dia seperti bunga bakung. Di mana posisi bunga bakung? Ayat 1. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Ada di lembah. Nah ini, lembah ini menunjukkan daging. Nah, memang untuk tergembala itu kita harus mengalahkan daging. Harus mengalahkan daging. Nah, itu lembah itu menunjukkan daging. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, musuh pertama yang mereka hadapi adalah orang Amalek. Orang Amalek itu berada di lembah. Amalek gambaran daging. Itu musuh yang yang melawan bangsa Israel. Musuh pertama yang memerangi bangsa Israel. Amalek. Itu daging. Makanya Tuhan bilang Amalek harus dihapuskan. Bangsa Amalek harus dihapuskan di bawah kolong langit. Artinya daging ini harus dimatikan sama sekali. Kalau tidak, daging ini yang menghambat kita untuk tidak tergembala. Hati, lembah itu menunjukkan daging ya. Ayatnya sudah ada dalam Bilangan 14 ayat 25, nanti baca di rumah saja. Bilangan 14 ayat 25. Ini memang untuk tergembala kita harus berperang melawan daging kita. Nah, orang yang sombong atau tinggi hati yang mengangkat tumit terhadap Yesus, daging dijadikan alasan untuk tidak tergembala. Daging itu dia jadikan alasan untuk tidak tergembala. Itu orang yang sombong. Nah, sekarang kita akan lihat macam-macam lembah, macam-macam daging yang harus dikalahkan. Ini kadang dijadikan alasan untuk tidak tergembala. Ada 4 macam daging yang harus kita kalahkan. 4 macam lembah atau daging yang harus kita kalahkan. Yang pertama namanya lembah Akor. Akor, lembah Akor. Yosua 7 ayat 11. Yosua 7 ayat 11. Kemudian ayat 20 sampai 26. Disitulah lembah tempatnya akan dilempari batu dihukum mati. Ayat 11, ayat 20 sampai 26. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. 20 sampai 26. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikar beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikannya di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah. Langsung 26. Sesudah itu didirikanlah 24. Ya, silakan. Kemudian Yosua beserta seluruh orang Israel mengambil Akan bin Sera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Ya, terus. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel merentari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. 26. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Ya, sampai situ saja. Ya, ini jadi lembah Akor tempatnya akan dilempari batu, dihukum mati. Ya, kenapa? Ya, lembah Akor sekarang menunjukkan yang pertama, keinginan daging. Nah, ini yang membuat tidak tergembala. Keinginan daging akan tadi, aku mengingininya, itu keinginan daging. Ya, kalau diikuti akan tidak sulit untuk tergembala. Praktek keinginan dagingnya akan apa? 1.
praktik keinginan daging, mencuri emas dan perak yang sudah dikhususkan untuk Tuhan. Itu menunjukkan mencuri milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus. Ya, emas itu di pasal 6 ayat 24 harus dibawa dalam perbendaharaan. Itu dikhususkan untuk Tuhan. Ya, Maliaki 3 ayat 10, itu menunjukkan perpuluhan persembahan khusus. Nah, ini diambil, dicuri, ya, 1/10 perpuluhan dan persembahan khusus yang adalah milik Tuhan. Ya, itu diambil oleh Akan. Nah, nih. Jadi jika kita mencuri miliknya Tuhan, perpuluhan persembahan khusus, berarti kita mengaku bahwa kita bukanlah milik Tuhan. Dan berkat yang kita terima adalah karena kekuatan kita sendiri. Nah, itu sombong. Sulit untuk tergembala. Orang seperti ini sulit untuk tergembala. Karena dia mengaku dia bukan milik Tuhan. Sementara kalau kita tergembala, kita menjadi dombanya Tuhan. Ya akan sulit untuk tergembala. Nah, ini alasan yang daging yang pertama. Lembah yang pertama. Ya, yang harus kita kalahkan. Yaitu lembah Akor. Prakteknya satu, mencuri emas dan perak sama dengan mencuri miliknya Tuhan. Perpuluhan dan persembahan khusus itu dalam pasal 6 ayat 24 ya. Itu emas perak itu dikhususkan untuk Tuhan. Itu diambil. Nah, ini suatu kesombongan. Tuhan tolong kita. Mari jangan sampai seperti ini. Kemudian yang kedua, mencuri jubah buatan Sinear atau Babel. Mencuri jubah buatan Sinear atau Babel. Ini saingan dari jubah maha indahnya Yusuf. Artinya melayani kelihatan indah, kelihatan hebat melayani, tapi permisi, hidup dalam kenajisan. Babel itu najis. Pelacur disebut pelacur. Kelihatan indah melayani, kelihatan hebat melayani, tapi hidup dalam kenajisan. Ini sombong. Nah, inilah yang jadi alasan untuk tidak tergembala. Saya malu, saya sudah berbuat ini, sudah berbuat najis. Jadi alasan untuk tidak tergembala. Nah ini, tolong kita ya, jangan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau terangkan lagi lebih dalam soal Babel ini, panjang lebar. Babel juga di situ di dalam Wahyu pasal 17, Wahyu 18, Babel itu hanya menonjolkan kemakmuran dan hiburan daging. Nah, ini juga yang menjadi alasan tidak tergembala. Karena ibadahnya hanya mencari kemakmuran, hiburan daging. Kalau tidak dapat ya tidak tergembala. Ini hati-hati Tuhan tolong kita. Ya, itu lembah Akor. Menunjukkan satu keinginan daging. Ya, dengan praktik tadi, dua praktik, mencuri perpuluhan persembahan khusus, mencuri jubah buatan Sinear atau Babel, artinya beribadah, melayani, hebat, tetapi hidup dalam kenajisan. Atau beribadah melayani hanya untuk mencari kemakmuran hiburan daging. Kalau tidak dapat, tidak mau tergembala. Tidak mau tergembala. Ini lembah Akor. Menunjukkan keinginan daging satu. Dua, ditimbun batu. Kekerasan hati. Tadi lembah Akor ditimbun dengan batu. Ini menunjukkan kekerasan hati. Nah, ini yang membuat sulit tergembala kalau hatinya keras. Dipertahankan. Keras hati, tidak mau taat pada firman. Tidak mau taat dengar-dengaran pada firman. Ya, tuh. Karena selalu ikuti keinginannya. Ini 2 poin ini. Keinginannya selalu diikuti. Begitu firman datang tunjuk dosanya, dia tidak bisa terima. Tidak taat. Tidak mau taat pada firman Tuhan. Nah, itulah lembah Akor. Daging yang harus kita kalahkan. Ya. Tidak taat itu adalah daging yang paling keras. Itu tidak taatan. Daging yang paling keras, daging yang paling sombong. Ya, Sakaria 7 ayat 11 sampai 12. Sakaria 7 ayat 11 sampai 12. Tidak taat itu daging yang paling keras, paling sombong. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Ya, tidak mau menghiraukan. Terus dilintangkannya bahunya untuk melawan. Itu karena ada keinginan daging. Begitu firman datang, apa? Lintangkan bahu. Ini melawan. Apa? Apa Pak Pendeta? Perpuluhan persembahan khusus. Apa? Suruh kembalikan. Saya punya uang itu. Kalau saya tidak mau kembalikan, mau apa? Lintangkan bahu. Nah, itu. Ada kenajisan. Lalu tetap melayani.
kena firman. Kenapa? Yang penting saya melayani. Kenapa? Ini orang paling sombong, paling keras. Terus. Dan ditulikannya telinganya. Sampai telinga ditulikannya. Supaya jangan mendengar. Saya tidak mau dengar. Biar pendeta khotbah keras teriak, saya tidak mau dengar. Bodoh amat. Nah, itu orang paling sombong, paling keras hati. Terus. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril. Batu amril ini batu yang paling keras ini. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Ya. Oleh sebab itu datanglah murka yang hebat daripada Tuhan. Murka yang hebat datang. Jangan terjadi dalam kehidupan kita. Anak-anak muda kadang-kala gitu. Yang paling banyak ini sombongnya ini anak muda. Apa? Ditegur oleh orang tua, dinasihati firman apa? Lawan terus. Jangan. Itu kesombongan. Nah, lembah yang pertama, lembah Akor. Lembah Akor. Yang kedua, lembah Ben Hinom. Lembah Ben Hinom. Ini yang kedua, lembah pembunuhan. Lembah Ben Hinom ini sama dengan lembah pembunuhan. Yeremia 7, 31 sampai 34. Yeremia 7, ayat 31 sampai 34. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. 34. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Ini lembah Ben Hinom, lembah pembunuhan. Sama dengan menyimpan kebencian terhadap sesama. Itu lembah pembunuhan. Menyimpan kebencian terhadap sesama. Ini daging. Ini yang membuat sulit tergembala. Kebencian ini yang jadi alasan. Saya benci dia. Saya tidak mau datang tergembala. Saya tidak mau ibadah. Saya tidak suka ada dia di situ. Sampai benci kepada gembala. Ya bagaimana sudah. Kalau sudah benci gembala. Saya benci sama gembala. Tidak perhatikan saya. Ini. Inilah yang membuat sulit tergembala. Itu sombong ya. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 ya. Di situ membenci itu sama dengan membunuh. Ada kebencian. Kalau sudah ada kebencian di ayat 34 itu, roh mempelai hilang. Roh mempelai hilang, suara pengantin laki-laki sudah tidak ada, suara pengantin perempuan tidak ada. Roh mempelai hilang. Tidak bisa jadi mempelai. Ya itu, karena ada kebencian, kejengkelan. Nah, tidak bisa tergembala dengan benar. Ya, mari, saya juga sebagai gembala kalau ada rasa tidak suka, benci, tidak bisa tergembala. Gembala tidak tergembala, gembala yang liar. Hati ya. Jadi ada perasaan tidak suka, benci, langsung selesaikan. Jangan disimpan, jangan dipupuk. Ya, nanti ya jadi pupuk ya. Tadi dikatakan mayat-mayat berantaran seperti pupuk di ladang. Ya, jangan jadi pupuk gitu. Jangan dipupuk itu kebencian itu, jangan. Diselesaikan. Ya, kepahitan-kepahitan hati. Nah, itu hambatan untuk tergembala. Itu yang kedua. Lagi 3. Mazmur 23 ayat 4 terjemahan lama. Mazmur 23 ayat 4 terjemahan lama. Ayat 4. Ayat 4 loh, ayat 4. Terjemahan lama. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, sekalipun tiada juga aku takut bahaya, karena engkau juga menyertai aku, bahkan bahwa batangmu dan tongkatmu ada menghiburkan daku. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, lembah bayang-bayang maut. Apa wujudnya lembah bayang-bayang maut ini? Lembah bayang-bayang maut. Nah, yang pertama, wujud yang pertama, ya, menjadi hamba dosa. Itu lembah bayang-bayang maut. Menjadi hamba dosa, diperbudak oleh dosa. Tidak pernah menyelesaikan dosa, diperbudak oleh dosa. Ini membuat sulit tergembala. Tidak bisa tergembala. Ya.
Nah, ini kita perhatikan baik-baik hari-hari terakhir ini. Jangan mau diperbudak oleh dosa. Dalam Roma 6 itu ya. Mari kita baca lagi. Roma 6 ayat 23 dan ayat 20. Langsung 20 dulu, 20 dan 23 ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut, tetapi Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. ini hamba dosa, sulit untuk tergembala. Gembala pun kalau pertahankan dosa sulit untuk tergembala. Ya, khotbahnya sekedar khotbah, paling dia bijaksanai firman. Tidak akan berani menyampaikan firman yang menyucikan. Ya, nanti kena sendiri dirinya. Jadi belokkan lagi, arahkan yang lain. Tidak pernah untuk diri. Pedangnya untuk jemaat saja, jangan saya. Itu hati-hati. Jangan jadi hamba dosa. Hamba berarti diperbudak. Dosa A, dosa B. Sampai puncaknya dosa, makan, minum, kawin, mengawinkan. Sudah diperbudak. Sulit untuk tergembala. Mari, jadi lembah bayang-bayang maut. Itu sangat sombong. Dosa dipertahankan, penggembalaan diabaikan. Itu sombong. Seharusnya penggembalaan nomor 1, dosanya dibuang. Nah, itu yang benar. Itu rendah hati. Itu rendah hati. Jangan penggembalaannya kita buang, dosa kita pertahankan. Wah, itu sombong di hadapan Tuhan. Ini daging yang harus dimatikan. Jangan angkat tumit terhadap Yesus. Sebentar lagi jatuh. Angkat tumit pasti jatuh nanti. Ayo mari. Rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Buang dosa. Tergembala sungguh-sungguh. Lagi, lembah bayang maut. Apa itu? Wujudnya yang kedua. 1 Yohanes 3:14. Lembah bayang maut. 1 Yohanes 3:14. Ini lembah bayang maut. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Hanya tidak mengasihi sesama. Dan sesama yang terdekat adalah sesama dalam nikah. Kalau tidak mengasihi sesama dalam nikah, itu sudah tidak akan bisa tergembala. Sulit untuk tergembala. Mau dipaksakan bagaimanapun tidak bisa. Sesama dalam nikah tidak dikasihi. Tidak bisa tergembala. Praktek yang utama tidak mengasihi sesama dalam nikah adalah posisi nikah terbalik. Itu yang membuat sulit untuk tergembala. Posisi dalam nikah itu terbalik. Istri mau jadi kepala, anak mau jadi kepala. Itu yang membuat sulit. Itu tidak mengasihi. Mungkin suaminya bisa memberikan macam-macam, tapi istri jadi kepala. Itu tidak mengasihi namanya. Tidak mengasihi. Nikahnya akrobat, kaki di atas, kepala di bawah. Hati-hati. Itu tidak mengasihi. Ya, termasuk tidak melakukan kewajiban utama dalam nikah. Ya, dalam Kolose 3 ya, 18-21. Kalau kita tidak melakukan kewajiban utama kita dalam nikah, itu tidak mengasihi. Tidak ada kasih kepada sesama. Kewajiban utama suami apa? Mengasihi istri seperti diri sendiri. Biar dia kasih emas berkarung-karung sama istrinya. Tapi kalau dia pukul terus istrinya, dia sakiti terus hati istrinya, dia tidak mengasihi. Bukan diukur dengan pemberian jasmani, bukan. Itu kewajiban utama suami, mengasihi istri seperti diri sendiri. Dalam Kolose 3, 18-21 sangat jelas di situ. Kewajiban utama istri, tunduk kepada suami dalam segala hal seperti kepada Tuhan. Biar dia jago masak, kalau dia setrika licin sekali, susun pakaian seperti mama mertua saya, kalau lipat baju, susun pakaian itu seperti jualan di toko. Jadi betul-betul panjang lebarnya sama. Aduh, bagi saya mau lipat seperti begitu, makan waktu, buang waktu, tapi telaten sekali. Setrika, lipat, jadi panjang lebarnya sama. Kalau ditaruh dalam lemari, waduh, biasa saya garis itu saya. Kapan mama datang lagi? Apa maksudnya ayah? Supaya rapi torong lemari lagi. Saya garis dia. Pokoknya rapi sekali susun. Mungkin istri jago sekali dalam pekerjaan rumah tangga hebat, tapi suka lawan, tidak tunduk, ya itu tidak mengasihi namanya. Tidak mengasihi. Orang tua bisa menafkahi, memberikan kebutuhan, mencukupkan kebutuhan anak,
tapi selalu membuat anaknya pahit hati, tawar hati, itu tidak mengasihi. Anak tidak hormat kepada orang tua, itu tidak mengasihi. Biar dia berprestasi, dia sudah kaya, bantu orang tua, tapi dia tidak hormat, tidak tunduk, tidak mengasihi. Nah ini sehingga hanya menimbulkan masalah dalam nikah. Nah, dan masalah dalam nikah ini yang selalu dijadikan alasan untuk tidak tergembala. Kenapa tidak tergembala? Menghadapi suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya. Jadi alasan tidak tergembala. Itu sombong, mohon maaf, sombong di hadapan Tuhan. Hari itu lembah yang ketiga, terakhir, ya. Lembah yang keempat, ya, terakhir. Lembah tulang kering, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 3. Lembah tulang kering. Wah, ini Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 3. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya yang menempatkan aku menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Iya, terima kasih. Nah ini pemuncakannya. Kalau 3 lembah tadi ada, lembah Akor, mencuri milik Tuhan, melayani kelihatan hebat tapi dalam kenajisan, lalu ada kekerasan hati, kemudian ada lembah Ben Hinnom, ya, ada kebencian, kepahitan terhadap sesama. Lembah bayang-bayang maut, menjadi hamba dosa, diperbudak oleh dosa, tidak mengasihi sesama, terutama sesama dalam nikah. Pasti kering, rohani kering. Ini yang keempat. Ketiga lembah tadi ada, maka lembah yang keempat pasti ada, yaitu rohaninya kering. Rohaninya kering. Ya, sudah tidak bisa tergembala. Rohani kering. Semangat patah. Sudah putus asa. Sudah kecewa. Sudah. Dalam menghadapi apapun, ya, coba dalam nikah sudah kecewa. Kalau ada kenajisan melayani pasti kecewa, pasti putus asa, semua kering. Rohani kering, penyembahan kering, nikah kering, ya sudah tidak tergembala lagi. Habis. Ini Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Pasti kering semua. Ya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sudah hilang semangat. Ini di dalam Yehezkiel 37 tadi ayat 10-11 juga di situ disebutkan. Bangsa Israel sudah hilang pengharapan. Ya sudah, semangatnya sudah patah. Ya, sudah tidak bisa beribadah. Tidak tergembala lagi. Dikunjungi, dibesuk, sudah. Sudah, saya tidak usah lagi. Saya tidak mau ibadah lagi. Kenapa? Sudah terlanjur, saya sudah najis. Nah, pasti gitu. Saya begini, alasan sudah semua. Karena sebenarnya dia sudah kering. Sudah kering. Bayangkan, tulang kering. Mau dipaksa jalan, mau dipaksa duduk, mau dipaksa bergerak. Ya. Dalam penggembalaan kan digerak-gerak, diunjuk-unjuk. Tidak bisa lagi, kesakitan dia. Tidak akan bisa. Tidak bisa lagi tergembala. Tuhan tolong kita, jangan terjadi dalam diri kita. Ini 4 lembah harus dihancurkan. Daging ini harus dikalahkan. Nah, biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar mengutamakan Yesus lebih dari segala-galanya. Kalahkan daging untuk bisa tergembala dengan sungguh-sungguh. Amin. Utamakan Yesus lebih dari segala-galanya. Mari kita mau hidup dalam pertobatan. Kemudian mau hidup benar. Dan mau tergembala dengan benar. Mau tergembala dengan benar. Semoga kita bisa mengerti. Tetapi memang untuk tergembala dengan benar, kita akan diperhadapkan dengan duri-duri. Nah, Kidung Agung tadi pasal 2 ayat 1, lembah bunga bakung itu ada di lembah. Ayat 2, lembah itu penuh duri. Nah, ayat 2, Kidung Agung 2 ayat 2. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Inilah. Jadi betul-betul di sini kalau kita lihat, di sini ada seleksi yang ketat bagi kehidupan yang mau tergembala. Sudah tergembala, masih ada duri yang menusuk.
Kalau dia tidak tahan, pasti keluar. Ini menunjukkan suatu seleksi dari Tuhan. Ada duri-duri yang menusuk. Siapa duri-duri yang dimaksud di sini? Gereja daging. Gadis-gadis, itu menunjukkan gereja. Gereja daging. Duri. Itu yang menusuk gereja daging. Ya, kita akan dia peradapkan dengan himpitan-himpitan dari gereja daging. Orang motor gembala biasanya dihina. Ya, dulu saya, salah satu juga yang membuat saya jadi tambah nakal. Teman-teman saya suka gara-gara. Kalau saya sudah mau mereka ajak, saya mau ibadah dulu. Ada ibadah ini. Komisi Bapak ya, komisi Bapak. Ini gara-gara begitu, komisi Bapak. Jadi itu membuat saya jadi tambah nakal, tidak mau ibadah. Ada saja alasan untuk tidak mau beribadah. Ada anak gembala. Tapi ya banyak alasan untuk tidak beribadah. Nah, itu hati ya, kita dihimpit sekarang. Dihimpit oleh duri-duri. Gereja yang dikuasai daging. Banyak himpitannya dan betul-betul himpitan yang sekarang kita akan alami begitu hebat. Semakin hebat, semakin luar biasa. Tetapi Tuhan sebagai kepala, Dia sebagai suami kita pasti membela kita. Amin. Ya, Yesus pasti membela. Dia bertanggung jawab atas kita. Buktinya dia rela mati bermahkota duri. Nah ini. Duri-duri itu biasanya menghimpit apa? Pikiran. Dia sudah rela terima. Pikiran yang stres dihimpit oleh daging, gereja daging. Sampai stres, sampai apa? Yesus sudah rela terima di kayu salib. Dia akan membela kita. Dia pasti membela kita. Jangan takut, dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Bahkan lambungnya ditikam. Lambungnya ditikam. Di situ kalau ditikam dengan kuat, tembus ke jantung hati. Seringkali hati kita tertusuk-tusuk oleh ulah-ulah gereja daging. Perasaan kita tertusuk-tusuk, tapi Yesus pasti bela. Dia bertanggung jawab. Tuh, apalagi waktu dulu masih tinggal di sana ya. Waduh, emang ini perasaan ini, apalagi kalau sudah suasana Natal, orang bikin Natal yang isinya cuma, mabuk-mabuk. Aduh, perasaan suatu ketika saya tidak mau kasih itu tetangga. Nah, akhirnya dengan berat hati saya pinjamkan, kursi gereja dipinjam. Karena mau bikin Natal. Untung waktu itu saya ada pelayanan di Diora. Jadi ada alasan untuk saya tidak hadiri ibadah Natal itu. Tapi kursi saya dipinjam, kursi gereja dipinjam. Selesai, pas saya pulang dari Diora, ibadahnya juga sudah selesai. Aduh, sudah mabuk semua di situ. Sudah mabuk, sudah tidak karu-karuan. Dalam hatiku tuh, Tuhan Yesus, jangan-jangan sudah ditaruh cap tikus di kursi itu. Sudah. Aduh, Tuhan Yesus sudah minta-minta ampun sama Tuhan. Dan speakernya ditaruh dekat lagi dengan kamar. Tuhan Yesus. Rasanya mau keluar bawa gunting-gunting tuh kabel speaker. Gereja daging. Sampai pendetanya sampaikan, silakan minum, tapi dengan tertib. Karena kita merayakan hari kelahiran Yesus, jadi boleh minum. Merayakan hari kelahiran Yesus boleh minum, asal tertib. Mana ada orang minum tertib? Yang dulu pernah minum, pernah tertib? Coba suruh orang habis minum, suruh berbaris rapi. Ada. Aduh, tinggal geleng-geleng kepala. Tuhan Yesus ampun. Tuhan Yesus ampun. Nah, kalau sekarang cukup jauh ya. Sudah ada batas-batas, aman. Waduh, dengar bahasa-bahasa. Orang sementara ibadah main takraw di muka. Berapa lama saya cabut punya tiang-tiang. Saya buang di balik pagar. Itu. So tidak berani lagi orang pasang. Nah, itu terimpit. Sementara ibadah, bulu tangkis. Aduh, ini orang Kristen tidak tahu menghargai. Nah, setelah itu sudah tidak ada lagi mau tahan-tahan. Langsung saya cabut tiang-tiang. Dia punya net saya gulung.
kita bongkong, kita buang. Udah, tidak berani orang pasang lagi. Baru-baru ini waktu saya lewat sana, oh sudah jadi lapangan takraw ulang. Itulah, dihimpit. Siapa mereka? Orang Kristen. Tidak menghargai orang ibadah. Datang mobil lagi parkir, orang sementara ibadah. Itu terhimpit betul perasaan kita. Tapi Tuhan Yesus membela. Tuhan pasti membela. Dia bertanggung jawab untuk membela kita. Bahkan di dalam Sakaria pasal 1, usaha Tuhan untuk Yerusalem, untuk gereja mempelai, sidang mempelai sangat besar. Mari Sakaria 1 bagian-bagian terakhir. Sakaria 1 ayat 14. Sakaria 1 ayat 14. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam, sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Sangat besar usaha Tuhan untuk Yerusalem dan Sion. Ini sidang mempelai. Sangat besar usaha Tuhan untuk kita. Jadi Tuhan bekerja sekarang dengan usaha yang besar untuk mendapatkan kita sebagai mempelai wanita Tuhan. Sebab itu usaha kita untuk mengalahkan daging, untuk tergembala juga harus besar. Amin. Kalau Tuhan usahanya begitu besar untuk kita, ayo kita juga usaha kita untuk mengalahkan daging, untuk bisa tergembala harus besar. Ya, tadi kesaksian, terima kasih, ayo usaha. Dalam keadaan sakit tapi berupaya untuk datang. Mari, usaha kita harus besar dalam beribadah melayani. Ketekunan kita dalam penggembalaan harus semakin meningkat. Dan nanti kita akan mendapatkan hasil yang besar juga. Amin. Usaha kita besar, hasilnya juga besar. Kalau usahanya kecil, hasilnya kecil. Ayo usaha dengan besar. Yesaya 62, ini hasil yang besar yang kita akan dapatkan. Ayo, Yesaya 62, ayat 5 dan ayat 11. Yesaya 62, ayat 5 dan ayat 11. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Tuhan bergirang mendapatkan mempelai wanitanya. Ayat 11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya. Upah jeripayahnya, di sini Tuhan. Usaha Tuhan yang besar mendapatkan upah yang besar. Ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ini hasil usaha Tuhan yang besar. Dia mendapat bagi Tuhan hasil usahanya yang besar, mendapat upah yang besar, yaitu dia mendapatkan mempelai wanitanya yang dia pertontonkan di depannya. Wahyu 12 ayat 1 dipertontonkan di langit. Tanda yang besar di langit. Begitu juga kita. Hasil usaha kita yang besar adalah mendapat upah yang besar. Memiliki Yesus sebagai mempelai pria surga kita. Makanya dalam Kidung Agung 2 tadi ayat 16 ya. Kekasihku kepunyaanku, aku kepunyaan kekasihku. Biar kita ada di lembah, bahkan lembah yang berduri. Tapi kita punya usaha yang besar untuk mengalahkan daging, untuk menghadapi duri-duri itu. Tetap tergembala dengan benar. Kita akan memiliki Yesus sebagai mempelai pria surga kita. Yesus juga memiliki kita sebagai mempelai wanitanya. Amin. Siap bersanding dengan Yesus dalam pesta nikah anak domba Allah. Itu akan segera digelar. Tadi malam saya mengikuti ibadah di Malang. Ibadah kaum muda. Sudah sangat dekat. 7 tahun kelaparan di Mesir. Dalam 2 tahun pertama masih bisa menyimpan makanan. Yusuf. Tinggal 5 tahun terakhir dipotong 3,5 tahun. Jadi waktu untuk kita kegerakan cuma 1,5 tahun. Tidak tahu kapan waktunya. Kegerakan penyucian terakhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir sampai gereja terbentuk tinggal 1,5 tahun. Tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Mungkin sekarang. Kita tidak tahu. Itu rahasia. Sebab itu ayo usaha yang besar sekarang ini. Cuma singkat, 1,5 tahun tidak lama. Ya. Omi sampai katakan mungkin setelah pandemi ini berakhir. Sekarang masa pandemi, masa mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Kumpulkan firman sebanyak-banyaknya. Tergembala sungguh-sungguh. Kumpulkan gandum firman sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika kegerakan terjadi, kita bisa membagi
Gandum yang kita miliki kita bagi, karena nanti kelaparan melanda seluruh dunia. Kita bagi gandum ke seluruh dunia, bagi firman pengajaran ke seluruh dunia. Ya, sekarang kumpulkan banyak-banyak, disucikan, dibaharui. Nanti kegerakan Tuhannya singkat, hanya 1,5 tahun, 7 tahun ya kelaparan, 2 tahun masih ada gandum. 5 tahun terakhir, seluruh bangsa sudah datang. Sampai orang Mesir menjual diri mereka kepada Yusuf. Kalau dipotong 3,5 tahun, aniaya Antikristus tinggal 1,5 tahun. Singkat sekali. Singkat sekali. Dan saya yakin, ini saya optimis ini sudah dibangun ini. Dalam kegerakan singkat Tuhan pasti akan isi dengan jiwa-jiwa. Amin. Tuhan akan isi. Tapi singkat. Jadi apa kita mau banggakan lagi? Ayo. Jangan santai sekarang. Mari kumpulkan gandum. Usaha yang besar untuk tergembala. Supaya mendapatkan upah yang besar. Itulah Yesus. Yesus juga memiliki kita. Kita saling memiliki dengan Yesus. Jadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kamu datang kepada Tuhan. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Haleluya. 74. Pesalo, kita bangkit berdiri. G. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa oh Tuhan, haleluya. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur. Haleluya. Karena firman-Mu agung, ku kembali pada jalan keselamatan. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur. Haleluya. Tuhan, ingat, usaha Tuhan sangat besar untuk mempelai wanita. Biar kita juga mau berusaha dengan giat, dengan besar untuk mengalahkan daging, untuk tergembala sampai memiliki Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa dengan bersenandung. Haleluya, haleluya. Memang bunga bakung ada di lembah, tapi jangan kita jadikan alasan daging ini
untuk tidak tergembala. Sudah tergembala pun masih ada duri. Ayo berusaha dengan giat untuk tetap tekun tergembala. Ada jaminan, kekasihku kepunyaanku, aku kepunyaan kekasihku. Itu upah yang besar yang kita akan raih, kita akan terima. Haleluya. Lagi. Haleluya. 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 Yudas mengangkat tumit. Sudah menerima roti, tapi mengangkat tumit melawan Tuhan. Ayo kita sudah menerima pengajaran. Jangan membelakangi Tuhan. Rendahkan diri untuk tergembala sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita, serahkan hidup kepada Tuhan. Asalkan ada kemauan, Tuhan yang berikan kemampuan. Haleluya. Ada kemauan untuk mengalahkan daging, Tuhan yang mampukan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami rindu untuk tetap tergembala Tuhan. Oh, terima kasih buat usahamu yang besar bagi kami. Haleluya. Seringkali kami haleluya tidak mau berusaha Tuhan untuk tergembala, ampuni. Biar kami juga punya usaha yang besar untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau melayani-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Masih ada waktu, kesempatan Kau berikan untuk kami bisa tergembala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Buat firman-Mu yang sudah Kau nyatakan di tengah kami. Biar kehidupan kami lebih bergairah lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan tidak sia-sia. Sebab kami akan memiliki Engkau sebagai mempelai pria surga kami. Oh, Engkau juga pasti membela kami. Engkau pasti menolong kami Tuhan. Dalam segala pergumulan kami hadapi. Sebab usaha-Mu atas gereja-Mu sangat besar. Engkau sudah buktikan lewat mati di kayu salib. Untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mampukan kami untuk mengalahkan daging kami ini Tuhan. Mampukan kami untuk lebih sungguh-sungguh tergembala. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Biar kami mengalami pengalaman kematian bersama Yesus dan pengalaman kebangkitan bersama Yesus dan bisa tergembala dengan benar sampai garis akhir hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Kornya saja deh. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan sampai kelak. Kor, bawalah kehidupan. Jangan biarkan ku mengembara.
Ibadah kita, ya, saya sudah lupa ya, bulan lalu lupa digelar ibadah doa puasa, tempat saya mohon maaf. Jadi hari Kamis kita isi dengan doa puasa bersama. Season 1 jam 9, season yang kedua jam 12, season 3 ibadah doa penyembahan dimajukan jam 3 sore. Dari hari Kamis ibadah doa puasa. Jumat pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kerja bakti itu kerja tukang masih tetap ada sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh termaterai tertanam dalam kami semua. Dan kami dimampukan untuk melakukan praktikan firman-Mu. Berkati segala pengorbanan umat-Mu. Baik pengorbanan waktu, tenaga, harta karena Engkau yang mengembalikan milik-Mu. Semua Engkau berkati. Kaitkan semuanya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ingat kami saat Engkau datang kembali. Jangan ada yang tertinggalan binasa. Tuhan tolong semua. Terima kasih apapun pergumulan dihadapi. Berikan kemenangan. Dan Engkau tolong untuk tetap setia berkobar, beribadah melayani sampai garis akhir kehidupan kami. Sepanjang minggu berjalan dalam segala aktivitas kami datang serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap menyertai, melindungi kami, memeliharakan kehidupan kami semua. Mampukan kami tetap hidup benar dan suci, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi. Kembalikan kami di waktu-waktu ibadah yang akan datang dan setia tekun beribadah melayani Engkau sambil menantikan kedatangan yang sudah tidak lama lagi, bisa bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk melayani dalam tabisan benar dalam kesucian. Bukakan selalu rahasia firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ibadah sebentar di tentena Engkau berkati, bukakan rahasia firman, gerakan jiwa-jiwa datang kepada. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga. Menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.